Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Tias Novanda selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Jakarta. Kami akan mempersembahkan sebuah video untuk penilaian kinerja Kepala Sekolah atau PKKS tahun 2023. SMP Muhammadiyah 2 Jakarta terletak di Jalan Garuda nomor 33 Kemayoran, Jakarta Pusat. Adapun profil sekolah kami sebagai berikut. Visi sekolah kami adalah terwujudnya generasi juara yang berakhlak mulia di lingkungan sekolah Islami yang berkemajuan. Adapun misi dari SMP Muhammadiyah 2 Jakarta adalah sebagai berikut. Dalam penilaian kinerja kepala sekolah, ada 6 indikator yang akan dinilai. Indikator yang pertama adalah kepribadian dan sosial. Yang kedua, ada kepemimpinan pembelajaran. Yang ketiga, ada pengembangan sekolah. Dan keempat, ada manajemen sumber daya. Yang kelima, ada kewirausahaan. Dan yang keenam, ada supervisi pembelajaran. Dari 6 indikator tersebut akan dijelaskan dalam tayangan video berikut ini. Instrumen yang pertama adalah kepribadian dan sosial kepala sekolah. Kompetensi kepribadian mengacu pada bagaimana seorang kepala sekolah dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Dan kompetensi sosial meliputi perilaku kepala sekolah dalam berinteraksi dengan sekitarnya. Berikut adalah indikatornya. SMP Muhammadiyah 2 Jakarta pada penilaian kinerja kepala sekolah, salah satu komponennya adalah kepemimpinan pembelajaran, di mana kepemimpinan pembelajaran merupakan strategi kepala sekolah yang baik untuk menciptakan layanan pendidikan yang optimal. Maka dari itu, kepala sekolah diharapkan mampu yang pertama mengekspresikan perilaku-perilaku kepemimpinan pembelajaran yang dicirikan sesuai dengan peran dan fungsinya. Yang kedua, kepala sekolah diharapkan mampu mempertimbangkan faktor eksternal dalam meningkatkan pembelajaran. Dan yang ketiga, kepala sekolah diharapkan mempertimbangkan 4 dimensi internal yang dalam meningkatkan pembelajaran. 1. Sosialisasi visi dan misi sekolah. 2. Penataan pembelajaran. 3. Peningkatan praktek pembelajaran. Dan yang keempat, penciptaan iklim pembelajaran yang sehat. Adapun kepemimpinan pembelajaran, indikatornya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah pengembangan sekolah. Dalam pengembangan sekolah, kita merancang suatu perubahan yang lebih baik. Perubahan yang dimaksud adalah kualitas sekolah. Dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah atau RPS ini diharapkan mampu
mengakomodir seluruh harapan-harapan dari warga sekolah serta stakeholder terkait saat ini dan juga di masa akan datang. Dalam RPS juga sangat jelas menggambarkan bagaimana arah kebijakan sekolah untuk masa akan datang. Dalam RPS juga sudah menggambarkan terkait visi, misi, tujuan, tantangan nyata, sasaran pengembangan, dan juga identifikasi fungsi-fungsi yang penting bagi sekolah. Sehingga gambaran sekolah yang ideal dapat diketahui secara eksplisit di dalam rencana pengembangan sekolah. Nah, untuk melihat indikator apa saja yang ada dalam pengembangan sekolah, kalian bisa lihat semua indikatornya di sini. Manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan nasional ataupun tujuan kelembagaan yang hasilnya dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang telah dicapai oleh sekolah. Kemudian, fungsi dari manajemen sekolah antara lain sebagai perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengordinasian, pengarahan, dan pengawasan dalam konteks satuan pendidikan. Manajemen sekolah memiliki dua aspek, yaitu aspek manajemen internal sekolah dan aspek manajemen eksternal sekolah. Aspek manajemen internal sekolah meliputi laboratorium, perpustakaan, pelaksanaan evaluasi, bangunan, serta sarana fisik lainnya. Sedangkan aspek manajemen eksternal sekolah seperti hubungan dengan masyarakat, dinas pendidikan, dan pihak lain yang terkait dengan fungsi sekolah. Berikut beberapa indikator dalam manajemen sumber daya. Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam melakukan suatu kegiatan baru dengan cara kreatif dan inovatif yang memiliki nilai tambah dan tentunya bermanfaat bagi orang lain. Maka, kami SMP Muhammadiyah 2 Jakarta dalam mengelaborasi visi generasi juara berakhlak mulia melalui program tahfidz unggulan untuk mewujudkan sekolah Islami yang berkemajuan. Berikut adalah indikatornya. Nah, adapun nilai-nilai kewirausahaan yang kami upayakan sebagai berikut. Selanjutnya adalah supervisi akademik. Supervisi akademik adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam memperbaiki bahan, metode, dan juga evaluasi dalam melakukan stimulasi, koordinasi untuk mencapai suatu tujuan penilaian sekolah. Supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision, yang artinya pengawasan dan juga pemeriksaan. Orang yang melakukan supervisi disebut supervision. Supervisi bertujuan untuk memperbaiki proses belajar dan hasil belajar mengajar guru dalam mencapai tujuan penilaian sekolah. Berikut indikator supervisi akademik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gustiani Dwi Lestari sebagai guru bahasa Inggris di SMP Muhammadiyah 2 Jakarta. Hari ini, saya akan menyampaikan penilaian kinerja kepala sekolah oleh rekan guru. Yang pertama adalah perilaku kepala sekolah selama pembelajaran di sekolah ataupun yang kami temui dalam keseharian. Hubungan kami dengan kepala sekolah begitu akrab. Beliau memiliki sikap yang disiplin. Kemudian, beliau memperlakukan kami dan rekan guru serta karyawan begitu baik. Ketika ada mungkin 1 atau 2 kehilafan dari kami akan dihubungi dan diberikan motivasi oleh kepala sekolah. Beliau menerima bagaimana kemampuan kami dalam mendidik dan juga menerima kritik serta saran dari kami. Yang kedua adalah penilaian kepala sekolah dalam pengembangan budaya dan lingkungan sekolah. Kepala sekolah membangun citra dan juga budaya di sekolah sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kondusif. Dari sana, kepala sekolah juga memberikan kepada kami penghargaan yang sesuai dengan kinerja dan prestasi kami. Dari sana juga, kepala sekolah mampu mengintalisasi kode etik warga sekolah guna menciptakan prestasi sekolah, baik itu oleh siswa, guru, juga karyawan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari penilaian kepala sekolah oleh rekan guru bersama Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Jakarta, Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya wali murid dari Bagaskara Siswanto, kelas 9 Oman. Dalam hal berkomunikasi dengan orang tua, kepala sekolah memberitahukan tentang program sekolah melalui pertemuan wali murid. Melibatkan orang tua dalam kegiatan, contohnya kegiatan Jumat Berkah, kegiatan sosial untuk berdonasi, kegiatan tasmiul Quran, dan lainnya. Kepala sekolah juga terbuka untuk menerima segala kritik dan saran dari siswa dan orang tua melalui wali kelas maupun secara langsung. Kepala sekolah Ibu Titik dalam hal pengelolaan sekolah juga menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai. Minat bakat siswa dapat terpenuhi melalui kegiatan intrakurikuler dan kelas maupun ekstrakurikuler yang setiap hari diadakan oleh sekolah. Bu Titik juga menyelenggarakan program unggulan Tafiz, di mana program ini menjadi salah satu daya tarik bagi kami selaku orang tua untuk menyerahkan anak-anak di sini. Saya percaya kepada kepala sekolah tidak pernah meminta pungutan ataupun biaya yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Beliau juga menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan disiplin agar anak-anak tumbuh secara mandiri sesuai dengan tuntutan pendidikan dari para guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kurnia dari kelas 8 Aljazair. Saya akan menyampaikan penilaian saya sebagai siswi untuk Miss Titik selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Jakarta. Miss Titik selaku Kepala Sekolah yang saya lihat di pagi hari sudah menyambut kedatangan siswa-siswinya dengan berpakaian sopan dan memperlakukan teman-teman saya dengan baik. Saya juga seringkali memberikan kritik atau saran mengenai program sekolah maupun curhat kepada Miss Titik, dan setiap upacara bendera Miss Titik pun selalu hadir. Miss Titik beberapa kali memasuki kelas saya untuk mengisi ketika wali kelas saya belum hadir. Miss Titik juga sering menasehati saya dan teman-teman di kelas. Miss Titik juga memberikan apresiasi terhadap murid-murid yang berprestasi dan teladan melalui Student of the Month. Saya merasa nyaman di sekolah karena banyak kegiatan menyenangkan di sekolah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.